Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur Tuhan kami persembahkan kepada Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami mau katakan bahwa segala hal yang kami miliki, segala hal yang kami punya, segala hal yang kami capai tidak akan ada artinya kalau kami kehilangan Engkau, kalau Engkau tidak ada di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini biarlah hati kami, pikiran kami, telinga kami diteduhkan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami boleh melihat bahwa Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena Allah menyediakan hidup untuk kami jalani dan untuk kami nikmati Tuhan. Biar firman pada sore hari ini Tuhan boleh menjadi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau utus pada hari ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus, maka firman itu akan menjadi hidup dan akan mengubahkan setiap kami. Kami kembali ke rumah kami masing-masing nantinya dengan memperoleh pengetahuan, pemahaman yang baru. Pemahaman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, shalom semuanya, selamat malam apa sore ini biasanya. Malam atau sore ya, boleh. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatan yang diberikan oleh saya menyebutnya Mas Rendra dan Kak Eva, kemudian juga pemimpin yang lain Om Andrian dan Tante Lili yang sudah mempercayakan saya, memberikan saya kesempatan untuk berkhotbah hari ini di Menorah, saudara. Saya ini mungkin banyak yang belum kenal siapa saya, tapi saya banyak mengenal beberapa di antara saudara. Nama saya Nancy Piri, saya lahir di Manado, asli Manado. Tahun ini adalah tahun ke-20 saya di Surabaya. Dan tahun ke-19 saya di Rock Surabaya. Jadi, jadi saudara saya bekerja dan melayani Tuhan di Rock yang Adults. Jadi di Dewasa Muda, di Satelit Royal di jam 11. Jadi sejak tahun 2019 saya sudah memberi diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi saya bukan orang asing, kita ini adalah satu keluarga besar Rock Surabaya. Iya puji Tuhan, saya mengenal ya, saya kesini jadinya tidak asing gitu. Karena orangnya udah banyak saya kenal gitu ya. Apalagi ibu-ibu MWM. Waduh, ibu-ibu MWM saya pasti kenal. Tante Lip, apalagi Tante Viviani, Tante Evelyn. Karena kita sering banget ketemu ya, Tante Feni juga HI. Kita sering ketemu, apalagi Tante Lili ya, saya suka makan di rumahnya Tante Lili. Saya kalau ada ibu-ibu ini, saya tahu stok makanan saya tidak akan mungkin berkurang, tetapi bertambah gitu. Jadi mereka memelihara saya, makanya saya tuh puasa-puasa kok agak gendutan gitu. Apa ini? Oke, saya usianya 40 tahun saudara, saya usianya 40 tahun. Ini kayaknya saudara kurang percaya. Enggak, ini kayaknya enggak 40 tahun, ini kelihatan muda. Ini pasti 39 tahun, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, beda-beda dikit, oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara excited untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ada Freddy dan Cindy juga, ada Robert dan Melinda. Oke, saya berharap saudara-saudara excited dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak Ibu pernah dengar gak sebuah istilah namanya YOLO, you only live once. Kita hidup cuma satu kali, hidup itu gak bisa diulang. Bahwa ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang tidak bisa diulang, termasuk hidup. Misalnya di sini ada Pak Budi Kuswanto dan AI ya, punya toko remaja. Tiba-tiba mereka bilang, ini misalnya bukan sebenarnya. Gini untuk jemaat Menorah, mereka menghubungi Mas Rendra. Untuk jemaat Menorah kami memberikan kesempatan setiap orang boleh masuk toko remaja dimanapun, boleh ambil 10 barang, berapapun harganya gratis. Tapi kesempatannya cuma satu kali, cuma boleh 30 menit. Hanya bisa dilakukan setelah 8 Maret jam 19.00. 10 aja, terserah. Ingat ya, cuma satu kali, berikut-berikut bayar. Kira-kira, ini kesempatan yang gak bisa dilewatkan ini. Wah, 10 barang, apapun boleh diambil, tapi cuma sekali. Pasti kita akan memilih pertama barang yang kita butuhkan, barang yang kita suka. Kita akan bawa pulang,
barang-barang itu. Kita tidak akan mungkin pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena cuma satu kali dan tidak bisa diulang. Demikian dengan kehidupan saya dan saudara. Hidup kita cuma satu kali dan tidak bisa diulang. Pertanyaannya, kira-kira kehidupan seperti apa yang kita pilih untuk kita jalani? Kalau itu cuma satu kali. Tahun ini kita belajar tentang year of decision, tahun keputusan. Apakah Bapak Ibu telah memutuskan sisa usia kita ke depan, kita putuskan hidup kita ini mau seperti apa? Kita bukan cuma memutuskan hal yang lain, kita memutuskan hidup mau seperti apa? Atau kita, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita mau hidup untuk Tuhan. Tapi kehidupan di dalam Tuhan itu kehidupan yang seperti apa? Apakah betul hati kita ini betul-betul menempatkan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai kehidupan yang kita pilih, atau jangan-jangan hati kita ini belum memilih Tuhan di dalam hidup? Dan hari ini kita akan belajar, makanya tema khotbah saya adalah hidup yang kupilih. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, namanya adalah Daniel. Daniel dengan sebuah peristiwa besar, Daniel di Goa Singa. Mungkin Bapak Ibu bilang, Daniel di Goa Singa? Daniel di Goa Singa itu cocok buat Jackson, anak-anak kecil gitu. Karena kisahnya tuh dia keluar dari Goa Singa, tidak dicakar singa, keluar hidup-hidup. Aduh, itu sudah cerita lama Nancy. Tapi hari ini mari kita lihat bagaimana seorang Daniel, orang yang benar, orang yang setia, orang yang punya iman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi begitu dia memilih Allah dalam hidupnya, justru pilihan itu membuat dia masuk ke dalam Goa Singa. Oke, mari kita baca bersama-sama Daniel pasal 6, kita akan baca seluruh pasal. Tapi nggak akan pulang kok. Kalau misalnya pulangnya jam 7:30 ke toko remaja enggak apa-apa. Oke, mari kita lihat ayat yang pertama, Daniel Goa Singa. Kita baca berbalas-balasan, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu seterusnya sampai selesai ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Sedikit kita belajar tentang latar belakang kejadian ini. Jadi kejadian ini Daniel lagi ada di Babel. Pada zaman itu Raja Babel itu menyerang Yerusalem. Dan mereka menawan Yerusalem, menghancurkan Yerusalem. Orang-orang terbaik dibawa masuk ke dalam istana raja. Raja Nebukadnezar pada saat itu. Dan salah satu dari orang-orang terbaik itu adalah Daniel. Daniel sudah tinggal di istana, mengabdi bekerja di istana mulai dari zaman Raja Nebukadnezar. Kemudian anaknya Raja Nebukadnezar. Lalu anaknya Nebukadnezar ini mati. Sehingga orang Media yaitu Darius langsung datang untuk menguasai Babel gitu. Namanya adalah Darius gitu. Nah, Darius ini ketika dia pertama kali ini kan luasan wilayahnya jadi lebih besar nih. Pertama kali dia menjabat, apa yang dilakukan? Tentu dia membuat kabinet lah. Dia membuat susunan pemerintahan. Dia bilang dia ada 120 orang yang dia pasang untuk membantu dia. Di atas 120 orang ada 3 orang. Orang-orang terbaik dan salah satu dari 3 orang itu adalah Daniel. Daniel itu waktu itu sudah usia 80 tahun. Nah, dan raja berniat untuk mengangkat Daniel. Dari 3 orang ini dia kepengen ngangkat Daniel sebagai orang yang terpilih, yang terbaik. Tetapi disitulah justru konflik itu dimulai. Ayat selanjutnya saya bacakan buat saudara. Para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam halnya beribadah kepada Allahnya. Jadi Daniel ini adalah salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang nyaris tidak ada kesalahan. Positif, completely positive in action katanya.
tidak ditemukan kesalahan. Teman-temannya tidak menemukan kesalahan di dalam dia pada saat mereka mencari-cari kesalahan. Ayat selanjutnya saudara bisa baca di rumah, mereka langsung bikin sebuah mufakat. Kayaknya untuk menjatuhkan Daniel ada caranya deh. Mereka datang kepada raja, yang saya bold itu dibilang, "Raja gini aja." Karena kan raja ini baru memerintah ya. Kita mau buat suatu peraturan seperti ini. Selama 30 hari tidak boleh ada orang siapapun yang menyampaikan permohonan atau permintaan kepada manusia, kepada dewa, kepada Allah. Hanya kepada raja. Jadi 30 hari ini Darius menjadi Tuhan. Cuman boleh sama dia. Dan untuk keputusan ini harus kalau melarang, dibilangin ya, kalau melanggar maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan keputusan ini harus ditandatangani oleh raja. Saudara tahu kalau raja mendandatangani surat tersebut, itu menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh orang di Media Persia, termasuk raja sendiri. Bahkan surat yang ditandatangani raja tidak boleh digagalkan meskipun raja sendiri itu kepengen membatalkan. Gak bisa. Lalu apa yang dilakukan Daniel, saudara? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Tuanku," mereka "bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke goa singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari, dia apa saudara? Mengucapkan doanya kepada Allah." Wow. Sungguh cerita yang luar biasa. Dia masih datang dan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Saudara, apakah Daniel tidak tahu bahwa ada sebuah perintah seperti ini? Menurut saudara apakah Daniel tidak tahu? Daniel tahu. Bahkan hukuman yang diberikan ini adalah hukuman yang amat sangat-sangat mengerikan. Dimasukkan ke dalam goa singa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel dia tetap memilih untuk berdoa kepada Allahnya. Daniel tetap melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Ayat selanjutnya berkata, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang menghadap raja, mereka bilang, "Raja, kan menurut undang-undang itu sudah gak bisa dibatalkan. Berarti itu sudah tidak bisa dirubah." Kemudian raja memberikan perintah, diambillah Daniel di ayat yang ke-17 dan dilemparkannya Daniel ke dalam goa singa. Dan raja bilang sama Daniel, "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah satu batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan cincin materai para pembesarnya. Supaya dalam hal ini Daniel tidak dapat berbuat apa-apa. Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Karena dia berdoa. Daniel gak bilang gini, "Tuhan ada sebuah perintah baru nih, 30 hari gak boleh berdoa. Jadi selama 30 hari, ya Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, aku enggak berdoa dulu ya. Nanti hari ke-31, waktu fajar menyingsing, waktu pagi, aku janji, aku pasti akan datang berdoa kepadamu. Atau aku berdoa dalam hati aja. Tapi aku enggak akan naik ke tingkap-tingkap langit ya. Nanti aku dimasukkan ke dalam goa singa, mati nanti." Daniel enggak bilang gitu. Daniel enggak bilang gini, "Tuhan, aku ini sudah umur 80, dari masih muda aku sudah diangkut ke Babel.
Dan sekarang posisi jabatanku ini lebih tinggi loh. Aku ini nanti ada satu level di bawah raja. Menguasai bukan cuma Babel, Media Persia. Ini puncak karirku di masa tua. Boleh kali Tuhan, aku 30 hari gak berdoa dulu. Apakah Daniel melakukan hal tersebut? Daniel tidak pernah mengkompromikan. Ketika Daniel dihadapkan dengan pilihan hidup, promosi dan kuasa atau Allah, kita tahu Daniel memilih Allah. Meskipun dia tahu dengan dia berdoa tidak pernah ada yang bisa menolong dia, dengan dia berdoa raja sekalipun tidak akan menolong dia. Dia mungkin berharap semoga Allah yang aku sembah yang akan menolong dia. Tetapi kita tahu Allah yang mana Daniel telah menyerahkan hidupnya, Allah di mana Daniel memilih untuk menyembah kepadanya, ternyata tidak menghalangi hukuman gua singa dalam hidupnya Daniel. Allah gak mencegah, justru mungkin Allah membiarkan dia masuk ke dalam gua singa. Ya kalau kita sebagai pembaca mungkin kita rasa kita udah tahu endingnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Tapi coba saudara membayangkan, saudara tidak melakukan kesalahan. Tetapi saudara harus masuk ke dalam bahaya yang paling berbahaya, yang mengancam jiwa dan nyawa saudara. Kira-kira akan seperti apa perasaan Anda? Daniel kesana bukan karena dia salah. Daniel masuk ke dalam gua singa karena dia pilih Allah. Saudara, bulan ini kita belajar tentang the valley of refining. Lembah pemurnian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada kata-kata yang saya perbesar di situ yaitu kemurnian imanmu. Berarti siapakah orang-orang yang akan dimurnikan? Adalah orang-orang beriman. Saya mau tanya di sini, siapakah di antara saudara yang adalah orang beriman? Boleh angkat tangannya? Banyak orang beriman ya, banyak. Rupanya untuk saya dan saudara. Jadi sasaran daripada pemurnian ini adalah kita. Orang-orang yang beriman. Kita mesti sadar untuk kita lah pemurnian itu dilakukan. Mau saudara bilang, makanya aku tuh kalau hidup itu yang penting ke gereja. Iman itu gak usah besar-besar, cukup sebesar biji sesawi, kayak biji selasi. Wah gak usah, padahal Alkitab gak bilang kalau imanmu sebesar biji sesawi, ya kamu gak usah dimurnikan. Apa yang mau dimurnikan? Kecil banget. Enggak. Mau iman Anda sebesar biji sesawi, iman Anda sebesar biji alpokat, semua akan mengalami pemurnian. Iman kita akan ditempa, iman kita akan dibakar supaya semuanya murni. Dan memang mendengar kata pemurnian ini agak kurang enak ya. Karena kita tuh kalau mendengar kata pemurnian pasti yang ada dalam pikiran kita jelas ujian, cobaan, tantangan, api, masalah besar. Itu pasti yang akan ada di dalam pikiran kita dan memang benar. Ini kita bukan cuma dimurnikan di dalam lembah. Lembah itu berarti titik terendah di dalam kehidupan. Udah benar-benar mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi kita tidak bisa menolak ketika Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak, kita nggak bisa cuman menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan. Kalau hal-hal yang baik, kita mau terima dan kita aminkan. Tapi kalau hal-hal yang nggak baik, biasanya kita skip. Enggak dari Tuhan. Tantangan itu kita tengking aja. Wah aku akan lebih berdoa, pas aku puasa aja 40 hari. Supaya kita pikir itu tantangan itu sebagai sebuah masalah. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi saudara seperti ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan akan melakukan mujizat bagi kita. Karena itu semua tertulis dalam Alkitab, maka kita juga mesti percaya bahwa Tuhan yang sama yang menguji kita, Tuhan yang sama yang membawa kita ke lembah adalah Tuhan yang sama baiknya yang memberkati kita, Tuhan yang sama baiknya juga. Jadi Tuhan yang baik yang membawa kita naik tinggi adalah Tuhan yang sama yang bisa membawa kita ke dalam lembah. Karena baik berkat maupun tantangan atau ujian semuanya diberikan Tuhan bagi kita.
Jadi bukan cuma Tuhan memberkati, tapi juga Tuhan menguji. Sekali lagi, dua hal ini harus kita terima. Karena yang bilang bukan saya, tapi yang bilang itu Tuhan. Hanya saudara, yang harus kita lihat kabar baiknya adalah Tuhan itu menguji, menempa, itu bukan dimaksudkan untuk menghancurkan saya dan saudara. Tidak pernah dimaksudkan untuk demikian. Lalu apa tujuan Allah memurnikan kita? Apa tujuannya Tuhan memurnikan kita? Yaitu supaya Dia ingin hati kita. Kenapa Tuhan memurnikan kita? Untuk menunjukkan apa yang di dalam hati kita. Kadang-kadang Tuhan itu memurnikan adalah soal hati, siapa yang ada di dalam hati kita. Memunculkan sebetulnya apa yang paling utama di dalam hati kita. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, saya tidak tampilkan di PPT. Dalam terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka, dia tulis gini. Kamu harus mengingat seluruh perjalanan di bawah pimpinan Tuhan Allahmu selama 40 tahun di padang belantara. Dia telah menguji dan merendahkan hatimu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah kamu taat kepada perintahnya atau tidak? Ternyata ujian itu dimaksudkan untuk Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada dalam hati saya dan saudara. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah apa yang ada di dalam hati kita? Siapa yang ada di dalam hati kita? Kadang-kala kita ini tidak benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati kita waktu keadaan lagi baik, keadaan lagi senang. Kalau mungkin keuangan lagi baik-baik saja, dengar token bunyi dikit belum bunyi nih. Token listrik ya, token listrik. Wah, kita udah isi banyak-banyak. Anak ngelawan sedikit, tentrem hati kita karena keadaan kita lagi baik, tapi ketika keadaan kita lagi tidak baik, itu tetangga nggak sengaja jatuhin panci gitu kedengaran sampai rumah kita mungkin bisa ngamuk. Ketika keadaan hati kita hanya bisa benar-benar teruji, bukan waktu keadaan lagi baik-baik saja. Kalau keadaan baik disuruh menabur, wah pasti menabur. Disuruh komsel, baru hari Selasa misalnya komselnya Rabu ya, ibu-ibu MWM Kamis ya. Rabu sudah ada yang datang, permisi. Sudah di WA, permisi besok ada ya komselnya gitu. Kalau perlu sumbang dessert gitu. Karena lagi ada masalah. Kadang-kadang keadaan sulit itu justru mengeluarkan isi hati kita yang sebenarnya. Makanya kalau kita tadi menyanyikan lagu segenap hidup, segenap jiwa, pengharapan, pencapaian, kejayaan. Itu kita mau persembahkan kepada Tuhan karena seharusnya ketika hati kita dimurnikan, maka yang keluar adalah seperti yang dinyatakan di dalam lagu yang tadi. Saudara, satu kali ada teman saya ngomong ke saya, mau pindah gereja, tapi bukan Rock Surabaya ya. Padahal dia melayani Tuhan, bahkan merintis juga di gereja tersebut. Tapi dia kepengen pindah gereja. Kenapa pengen pindah gereja? Aneh loh, kamu berpuluh-puluh tahun kamu. Iya, dia gak bilang kecewa, tapi dia bilang, banyak gitu ceritanya sampai pada intinya, pada akhirnya diakui bahwa dia melayani Tuhan luar biasa. Dia bukan cuma melayani Tuhan dengan doa, dengan daya, bahkan dengan dana. Tetapi musim-musim berganti dan dia merasa bahwa dalam tanda kutip ya, dia udah gak kepake. Dia melayani, kalau bisa semua. Udah gak kepake, udah kegeser gitu. Sehingga dia mulai pengen pindah gereja. Wah, saya mulai bertanya-tanya gitu di dalam hati. Awalnya dia bilang pengen pindah gereja karena ingin bertumbuh. Tapi setelah diselidiki ternyata dia mengakui bahwa ini adalah soal hati. Dulu di gerejanya kalau gak ada dia, mungkin hari Minggu gak ada dia gak datang, ibadah jadi hari Senin. Gak datang minggu, iya yaudah kita ibadahnya hari Senin aja. Soalnya gak datang kakaknya. Sekarang ibadah tetap jalan meskipun ada dia, pelayanan tetap jalan. Dan pada akhirnya ya dia mulai kecewa. Apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwa ternyata kadang-kadang kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita pikir kita di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi sebetulnya siapa pusat daripada kehidupan kita? Siapa pusat daripada kehidupan teman saya itu? Apakah betul-betul Tuhan atau sebetulnya dirinya sendiri ada di dalam pusat kehidupan? Dia memilih dirinya sebagai pusat kehidupan sehingga gak bisa kegeser. Saudara, justru keadaan-keadaan tidak enak itu justru memunculkan siapa sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Siapa yang sesungguhnya berperan penting
di dalam hidup kita. Tetapi saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak bilang, oh iya setelah kamu tak uji, lihatan hatimu. Hatimu lo tuh kayak gitu, kotor. Ternyata kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Ketahuan kamu aslinya. Tuhan tidak mempermalukan kita seperti itu. Tuhan juga gak bilang mulai sekarang tak stop berkatmu. Gak usahlah tak stop berkatmu. Tuhan tidak pernah seperti itu. Dia bukan Allah yang meninggalkan kita. Dia Allah yang mau supaya ketika semua itu keluar dari dalam siapa yang ada dalam hati kita. Dia bahkan menunggu kita untuk datang kepadanya kembali dan bertobat. Dan menempatkan dia kembali sebagai pusat daripada kehidupan. Hidup yang kita pilih. Dia bukan Allah yang ingin membuat kita menderita. Wah, supaya dia buat kita menderita, supaya kita murni. Enggak. Dia justru membantu kita untuk membuang hal yang sia-sia. Hal-hal yang palsu. Hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang palsu yang supaya pada akhirnya hati kita ini tahan uji dan kita bisa bertahan. Dan iman kita dapat dibuktikan sehingga ayat ini bilang pada akhirnya kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kelak. Mungkin saudara ada yang berpikir, saya sudah hidup benar. Saya sudah melakukan firman Tuhan dengan cara yang paling benar, pokoknya udah hidup benar. Tapi kenapa doa saya belum dijawab? Tapi kenapa orang lain baru doa 1 hari sudah langsung dijawab, tapi kenapa saya tidak? Tapi kenapa saya sudah berbisnis yang benar, tapi kenapa mesti diganggu terus? Saya mesti dicari kesalahannya, saya sudah bekerja yang benar, tapi kenapa lingkungan ini toksik menyerang terus dan tidak bisa menerima saya? Pada akhirnya kita mulai down, kita mulai kelelahan dengan rupa-rupa kehidupan dan tantangan. Hari ini saya sih mau menyampaikan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara, tetaplah berdoa. Seperti Daniel, tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah beriman dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena saudara, Tuhan ini dia juga bukan cuma Allah yang punya rencana untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi Allah yang memberikan keselamatan kepada kita adalah Allah yang sama. Yang ingin berjalan bersama-sama dengan kita melewati segala penderitaan. Dia adalah Allah yang sama, yang berjalan bersama-sama dengan kita melangkah masuk ke Gua Singa, melewati gunung-gunung yang tinggi, bahkan dalam lembah-lembah pemurnian. Tuhan tahu keadaan kita, Dia tidak membiarkan kita. Dia melihat air mata saya dan saudara, Dia mendengar seruan-seruan dan doa kita, dan Dia bersama kita di lembah sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Supaya kita tidak pernah hancur, tetapi kita bisa keluar dari lembah, kita bisa keluar dari Gua Singa justru dengan kemenangan. Amin. Sama seperti Daniel, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel? Di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 saya bilang aja kepada saudara, Raja Darius galau luar biasa. Dia betul-betul galau dan dia disampaikan dia tidak dapat dihibur. Dan pagi-pagi harusnya sudah matilah Daniel, tapi pagi-pagi dia datang ke goa tersebut dan dia langsung teriak kepada Daniel. Raja langsung ngomong gini di ayat yang ke-21, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Ayat 22, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya dan mengetupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24 bilang lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya sebab ia percaya kepada Allah. Ayat 25, raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai jadi orang-orang yang jahatin Daniel, mereka baru sampai di mulut gua singa, singa-singa sudah menerkam mereka sampai habis. Luar biasa. Cerita ini berakhir dengan cerita yang berakhir dengan luar biasa. Inilah kisah kemenangan Daniel. Allah mengaruniakan kemenangan di dalam kehidupan Daniel. Di dalam kehidupan Daniel ini
Apa yang bisa kita pelajari saudara? Bahwa ternyata iman Daniel itu tidak dibangun di dalam gua singa. Iman Daniel itu dibangun selama bertahun-tahun dalam kehidupan keseharian hidupnya. Jadi iman Daniel ini hidupnya itu bukan dibangun hidupnya Daniel ini kita tahu dibangun di tempat yang tersembunyi. Dia setia, dia tekun berdoa kepada Allah. Bukan dalam perkara-perkara, dia tekun berdoa kepada Allah meskipun gak ada yang lihat. Dia bukan hanya tampil dan hadir ketika ada perkara-perkara besar yang membutuhkan dia, tidak. Dia membangun imannya dalam keadaan-keadaan sendiri, bukan di hal-hal yang amat sangat spektakuler. Daniel imannya terbangun bukan karena dia ngelihat singa, terus singa gak makan dia lalu dia bilang, iya ya Tuhan luar biasa ya, iman saya langsung bangkit karena singa-singa ini malah cuma duduk-duduk kongko-kongko sama dia. Daniel coba makan, gak mau, jangankan dimakan, dicakar pun enggak. Dia gak, berarti Tuhan luar biasa, imannya langsung bangkit. Imannya Daniel itu gak bangkit hanya karena dia bilang, besar loh ini singa-singa, kok bisa mereka tidak membuka mulutnya? Kan dibilang malaikat menutup, kok gak buka? Benar-benar ini perbuatan Tuhan, enggak. Bukan hanya satu peristiwa besar membuat imannya bangkit. Tetapi iman Daniel ini dibangun di dalam gua singa bertahun-tahun dalam kehidupan kesehariannya. Jadi saudara, bagi Tuhan kalau kita ingin hidup di dalam Tuhan cuman seperti ini. Hidup bagi Allah itu tidak hanya dibangun lewat peristiwa-peristiwa besar. Justru iman itu dibangun terus-menerus meskipun gak ada atensi, gak ada perhatian, tidak ada apresiasi dari orang lain, tidak ada validasi dari orang lain. Jadi tidak menunggu hal-hal yang besar baru kita bersaksi di sini. Iman kita akan terus dibangun di dalam keseharian. Meskipun orang mungkin gak akan kasih perhatian lebih. Meskipun mungkin seperti itu saudara. Tetapi tetaplah beriman dan memilih Allah. Saudara bisa menangkap maksud saya? Amin. Saudara dalam kisah ini kita justru belajar untuk memilih hidup untuk Tuhan di hidup yang cuman sekali ini. Sama seperti Daniel. Kesempatan yang cuman sekali. Dia tetap memilih Tuhan dalam hidupnya. Cerita Daniel tidak berhenti ketika dia keluar dari gua singa dan musuh-musuhnya dimasukkan ke dalam gua singa. Cerita Daniel itu masih berlanjut. Oke, sebelum kita ngomong cerita Daniel yang masih berlanjut saudara, ini dia. Kalau kita lagi mengalami proses, kita gak dapat atensi, kita lagi mengalami proses yang begitu panjang dalam hidup kita. Pastor Daniel Januar minggu lalu ngomong di Ibadah Royals, setiap proses pasti akan berakhir dan selesai saat tujuannya tercapai. Dan dalam kehidupan Daniel, apa tujuan yang tercapai dalam kehidupan Daniel di cerita itu? Apakah dia keluar dari gua singa? Apakah seperti itu? Enggak saudara. Tujuan Allah dalam kehidupan Daniel untuk dia masukkan ke dalam gua singa ada di ayat-ayat ini. Ayat 26 sampai ayat 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh negeri, bunyinya, bertambah-tambah kiranya lah kesejahteraanmu. Bersama ini Darius yang ngomong, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan pada zaman pemerintahan Darius dan sampai pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara lihat, ternyata tujuannya bukan cuma sampai di Daniel. Orang Media dan Persia, orang Babel itu orang yang tidak mengenal Allah. Mereka punya begitu banyak dewa-dewa, mereka begitu punya banyak Allah-Allah. Mereka tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Bahkan orang biasa pun yang punya posisi pemimpin bisa dianggap sebagai dewa, bisa dianggap sebagai Allah. Daniel hidup di budaya yang seperti itu. Budaya yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi Daniel hanya ada satu Allah saja. Yaitu Allah Israel yang dia kenal sejak dia masih di Yerusalem. Hanya ada satu Allah saja sejak dia masih muda. Dan dia mempertahankan iman tersebut. Bahkan ketika iman itu diuji dengan nyawanya sendiri.
dia masih mempertahankan Allah. Ternyata saudara, semua proses yang dialami oleh Daniel adalah untuk pemulihan satu bangsa. Supaya ada satu bangsa yang boleh mengenal Allah. Raja Darius bilang, mulai sekarang kita harus menyembah Allah di mana Allah yang disembah oleh Daniel. Allah yang hidup, yang pemerintahannya tidak akan binasa. Yang kekuasaannya tidak akan berakhir. Allah yang telah menolong dan melepaskan. Allah yang mengadakan tanda-tanda mujizat di langit. Allah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Kita harus menyembah Allah Daniel. Rencana Allah terhadap satu bangsa tercapai karena Daniel memilih Allah. Untuk itu saudara, mungkin kita lagi punya keadaan di mana bisnis kita belum dipulihkan Tuhan, keluarga kita ingin keluarga kita dipulihkan Tuhan. Maka saudara, tetaplah berdoa, tetaplah memilih Allah. Meskipun ada ujian yang datang, meskipun kita lemah, air mata kita udah habis. Sepertinya doa kita tidak bisa dijawab, tetapi jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Hidup cuma satu kali saudara. Hidup tidak bisa diulang. Maka pilihlah Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Pertanyaannya saat ini, saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita mendengarkan, ketika kita datang beribadah, kita mendengarkan sebuah puji-pujian, kita melihat, kita sama-sama beribadah, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pertanyaannya cuma satu, maukah kita hidup bagi Allah? Maukah kita hidup bagi Tuhan? Paulus menulis dalam Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Sebelum saya dan saudara menempatkan Kristus di dalam hidup kita, memilih Allah di dalam kehidupan kita, ayat ini sudah jelas bahwa Allah memilih kita terlebih dahulu. Dia menjadi Allah, mengutus Yesus Kristus Tuhan untuk menjadi Allah kita, baik yang hidup maupun yang mati. Maksudnya bagaimana Nancy? Sebetulnya saya dan saudara ini adalah orang-orang yang telah mati. Kita ini bukan orang-orang hidup, kita mati karena dosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita telah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa melanggar Tuhan. Maka seluruh ciptaan rusak dan hati kita dan kita jatuh ke dalam dosa. Salah satu hal yang paling rusak di dalam kehidupan kejatuhan yaitu hati manusia. Hati manusia dikatakan hancur dan rusak akibat dosa. Dan dosa itu melahirkan maut. Dosa melahirkan murka Allah dan melahirkan maut. Sehingga setiap orang yang berdosa itu hanya memperoleh kebinasaan, bukan kehidupan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Allah tahu bahwa kehidupan hanya ada di dalam Dia. Kehidupan ketika Allah bilang pilihlah hidup, Allah itu bilang pilihlah Dia. Karena kalau kita tidak memilih Dia, maka kita memilih kematian. Allah tahu kita sudah mati, kita tidak akan pernah mungkin memilih Allah. Hati kita ini berdosa, bagaimana mungkin hati yang berdosa ini bisa mencari Allah? Sehingga Allah mengutus Yesus Kristus Tuhan sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sesungguhnya Kristuslah yang telah memilih kita terlebih dahulu. Dan oleh karena Dialah kita memperoleh kehidupan. Dosa kita telah ditebus, hidup kita telah ditebus. Sehingga di dalam Yesus kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah, maka pilihlah Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita dapat hidup bagi Allah, justru karena kita hidup, karena kita telah terlebih dahulu ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan, adalah iman yang layak kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Ini adalah iman yang kita pilih, yang bukan cuman kita pilih, justru hidup yang cuman satu kali ini. Mari kita letakkan hidup ini untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dan mari kita pertahankan iman kepada Yesus Kristus di sepanjang umur hidup kita. Jadi hari ini ketika kita dihadapkan dengan pilihan, ketika kita mesti menentukan hidup apa yang akan kita pilih, hiduplah bagi Kristus. Amin.